the beat, so twerk it, bitch. Like. Oke geng, kembali lagi dengan Ride Zone. Kembali lagi dengan gua Rian. Kali ini kita akan membahas satu motor 2 tak lagi ya. Satu motor 2 tak seperti yang ada di sebelah kiri gua nih. Kali ini kita akan membahas Yamaha TZM ya. Jadi kita mengulas sedikit secara sejarahnya ya. Jadi Yamaha TZM ini merupakan suatu penerus dari Yamaha TZR 250 ya. TZR 250 yang bentuknya kurang lebih mirip dengan bentuk seperti berikut. Tapi hanya saja dibuat lebih ramping ya, lebih mungil lah untuk di kapasitas 150 cc. Jadi Yamaha TZM ini merupakan pabrikan ya atau motor yang diproduksi oleh Yamaha ya. Yamaha di Malaysia, diimpor ke Indonesia dengan kondisi CBU ya, completely built up. Jadi datang di Indonesia dikirim secara utuh ya. Tahun produksinya di kisaran tahun 96 sampai dengan 98 ya. Masuk ke Indonesia ya sekitar tahun berikut. Jadi ada beberapa pesaingnya ya sebenarnya di waktu itu ada semacam Suzuki ya, Suzuki RGR dan beberapa kompetitor lainnya lah. Tapi yang kurang beruntung dari Yamaha TZM ini masuk ke Indonesia di tahun yang dimana tahun 98 tersebut Indonesia dilanda krisis moneter ya. Jadi motor ini mempunyai nilai harga jual yang terus melonjak ya, masuk ke Indonesia di saat itu yang pernah saya tahu, yang pernah saya juga baca di beberapa artikel, masuk ke Indonesia dengan harga kurang lebih 14 juta rupiah di zaman tersebut ya, di tahun 96 sampai 98. Karena krisis moneter harganya terus melonjak ya. Jadi cukup mahal hingga sampai menyentuh angka 20 sekian juta ya. Bayangkan geng, di tahun tersebut dengan harga 20 jutaan lebih ya, itu saya rasa cukup mahal ya, mahal sekali. Dan masuk ke Indonesia tersebut dibawa oleh ATPM ya, ATPM resmi, agen tunggal pemegang merek di Indonesia, yaitu YMKI, Yamaha Motor Kencana Indonesia. Karena krisis moneter, motor tersebut jadi penjualannya menurun ya. Setahu saya motor berikut ya kurang lebih masuk ke Indonesia hanya 300 unit saja. Jadi bayangkan motor ini sangat langka ya, khususnya di Indonesia ya. Jadi hanya ya bisa dihitung lah, dan khususnya bagi pecinta motor 2 tak ya, yang memang benar-benar ingin memilikinya, yang baru bisa mendapatkan motor berikut ya, Yamaha TZM. Oke, untuk Yamaha TZM sendiri ya, kalau dilihat dari bentuk fisiknya, nanti akan kita lihat lebih jelas detailnya. Mungkin ada yang bisa menebak lebih mirip ke motor apa ini. Kalau dari saya pribadi ya, Yamaha TZM berikut ya, bentuk fisiknya mirip dengan Kawasaki Serpico ya, yang dikeluarkan juga di pabrik dari Thailand. Kawasaki Serpico ya, bentuk ya, khususnya di bagian lampu belakang ya. Lampu belakang itu bentuknya sangat mirip ya. Hanya saja Serpico bentuk lampu belakangnya bulat 3. Kalau di Yamaha TZM lampu bulat belakangnya berbentuk 2. Untuk berikut ya, kita membahas dari kapasitas mesin ya. Mesin berikut memiliki kapasitas 150 cc ya, satu silinder ya, dengan karburator ya Mikuni VM30SS ya, disertai dengan power jet ya, dengan spesifikasinya. Motor ini mampu bahkan mempunyai tenaga 35 horsepower ya, 35 horsepower di kurang lebih 10.500 rpm. Jadi motor berikut mempunyai tenaga yang cukup besar ya, khususnya di kelasnya sendiri.
ya, punya kapasitas yang cukup besar dan mumpuni ya di kelasnya. Oke, kita masuk ke teknologi ya, teknologi yang dimiliki dari Yamaha TZM ya. Di sini kita akan melihat nanti ya secara lebih jelas atau lebih detail ya. Ada dua teknologi yang disematkan, yaitu YPVS, Yamaha Performance Valve System ya, dimana cara kerjanya ya kurang lebih sama dengan Kips ya yang ada di Kawasaki ya. Begitu juga dengan RC valve yang ada di Honda NSR 150 ya. Dimana cara kerjanya dikontrol oleh elektronik. Jadi fungsinya sama kurang lebih dengan RC valve dan Kips ya. Jadi mengatur gas buang ya, khususnya di RPM rendah katup tersebut akan menutup, dan di RPM tinggi katup tersebut akan terbuka nantinya untuk memberikan akselerasi yang lebih ya bagi motor tersebut ya. Kelemahan dari YPVS sendiri adalah karena dikontrol dari elektrikal secara keseluruhannya. Jadi butuh kelistrikan yang mumpuni, butuh kelistrikan yang bagus ya, khususnya aki itu sendiri, untuk melaksanakan atau agar dari YPVS tersebut berfungsi dengan baik ya, dengan semestinya. Oke, untuk yang berikut, yang teknologi kedua adalah YCLS ya, Yamaha Computerized ya Lubricant System. Jadi di mana cara kerja dari YCLS adalah mengatur oli samping ya yang dibutuhkan oleh mesin nantinya, untuk diatur sedemikian rupa agar kebutuhan oli tersebut tidak terlampau melebihi atau juga bahkan kurang ya. Jadi bisa dibilang untuk mereduce atau mengurangi atau mengatur lah ya kebutuhan oli samping yang dibutuhkan oleh mesin nantinya. Dengan begitu kebutuhan oli samping nantinya akan lebih irit ya. Dan efek lainnya juga asap yang dikeluarkan oleh motor tersebut 2 tak ya, lebih sedikit ya. Karena memang tujuan dari YCLS sendiri adalah untuk mencapai dari Euro 2 ataupun Euro 3 di eranya tersebut ya, karena motor 2 tak memang ya menjadi momok lah ya, memang disudutkan karena memang motor 2 tak menjadi sorotan ya, khususnya untuk polusinya ya, gas buang, karena mempunyai asap yang cukup tebal kalau memang tidak mempunyai perawatan atau teknologi yang lebih baik. Untuk YCLS sendiri sama, kontrol dengan elektronik juga ya, elektrikal. Jadi kekurangannya juga karena dikontrol dan dikendalikan oleh elektronik ya. Jadi harusnya sistem elektrikalnya pun juga harus dalam kondisi yang baik dan bagus ya, untuk memastikan bahwa fungsi dari YCLS tersebut dapat bekerja dengan baik dan semestinya. Dan pastinya dengan fungsinya lebih baik, motor tersebut akan memiliki performa yang bagus juga dan mempunyai tenaga yang cukup ya untuk dijalankan atau dipakai dalam kegunaan sehari-hari. Oke geng, untuk kaki-kaki sendiri ya, ada di samping kiri saya. Kita lihat di bagian depan ya, kita mulai dari depan dulu. Di sini velg yang digunakan masih dalam kondisi yang aslinya ya, masih kondisi originalnya dari pabrikannya. Untuk berikut ya, menggunakan sistem pengeremannya sudah menggunakan disc brake ya, atau cakram ya. Oke, di depan sudah digunakan disc brake ya untuk pengeremannya sendiri ya. Untuk velgnya sudah menggunakan cast wheel ya, atau velg racing dengan palang 3 ya, seperti aslinya. Untuk suspensi ya, menggunakan pada umumnya menggunakan tipe teleskopik ya. Jadi kalau kita lihat ya, secara sekilas ya, velg racingnya seperti Kawasaki Ninja sebenarnya geng, palang 3 ya, kurang lebih modelnya pun juga hampir sama ya. Jadi untuk beberapa visualnya ya, seperti berikut ya gambarannya. Dari depan ya menggunakan fairing ya, full fairing ya, dari depan ya sampai ke bawah menggunakan full fairing. Oke geng, kita masuk di kaki-kaki. Nah, sekarang kaki-kaki bagian belakang ya, seperti yang kita bisa lihat ya. Di sini menggunakan cakram juga ya untuk pengereman di belakang ya, menggunakan cakram ya. Jadi teknologinya sudah menggunakan double disc brake ya di depan dan di belakang. Untuk sistem suspensinya sendiri sudah menggunakan monoshock ya, sama. Dan untuk velg ya, depan dan belakang sama ya. Untuk velg pun menggunakan cast wheel ya, velg racing ya dengan palang 3 ya.
Seperti berikut ya tampilan dari fisik secara umumnya, dari bentuk bodinya. Oke geng, sekarang kita masuk ke kaki bagian sebelah kiri ya, tampak dari sebelah kiri. Jadi seperti berikut penampilannya. Yamaha TZM sendiri menggunakan suspensi monoshock ya, suspensi monoshock ya. Untuk transmisi sendiri menggunakan 6 transmisi ya, 6 transmisi. Seperti pada umumnya menggunakan transmisi pertama dimasukkan ke depan ya, dan transmisi berikutnya diungkit ke belakang ya, menggunakan 6 transmisi. Untuk kapasitas dari bensin sendiri pun juga cukup besar ya. Oke geng, kita lanjut untuk posisi riding ya, posisi riding sendiri ya, seperti yang saya coba ya saat ini. Kita bisa lihat dari kamera ya, seperti berikut ya. Posisi ridingnya saya rasa cukup ergonomik ya, tidak terlalu jauh juga di saat pun menggunakan riding atau mungkin kegiatan sehari-hari ya. Jadi cukup nyaman digunakan ya. Dan untuk posisi kakinya pun juga seperti berikut ya. Jadi posisi-posisi ergonomik ya, ala-ala racing lah ya. Kakinya seperti berikut ya, badan membungkuk ya, langsung menghadap ke depan. Wah, sangat cocok nih, apalagi dipacu dengan RPM tinggi ya. Posisi badan ya layaknya pembalap MotoGP. Oke. Jadi untuk kenyamanan dari riding ya, saya rasa cukup baik ya. Untuk menyalakan motor berikut ya, menggunakan Kickstarter ya, juga sama ya pada umumnya di motor-motor 2 tak. Ya, kita langsung coba aja nih geng, kita langsung coba dengar suaranya nih. Kita coba suaranya, kita coba nyalakan. Nah, nyalain ya. Oke geng, seperti berikut ya, suaranya mungkin bisa didengar sendiri. Suaranya cukup masih bagus ya rasa ya. Kita dengarkan suara mesinnya. Kita dengarkan suara mesinnya, kita balikan ya. Wah, cukup mantap ini. Nanti kita coba riding ya, kita bawa nanti. Akan ada cuplikan videonya juga. Jadi seperti berikut geng, suara dari motor ya, Yamaha TZM ya, masih bagus saya rasa, cukup enak didengar ya. Mungkin ada yang tertarik, langsung aja kontak ke pemiliknya. Untuk kontak pemiliknya nanti akan saya tulis di bawah, atau mungkin saya satukan di bawah ya. Oke, kita matikan dulu geng. Ya, jadi cukup sekian ya video dari saya terkait Yamaha TZM 150 ya, untuk reviewnya kali ini. Jika kalian ingin komentar, langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa di like dan share ya jika kalian suka video berikut, dan pastinya jangan lupa di subscribe dan aktifkan loncengnya juga geng, untuk update video terbaru ya, untuk dapat notifikasinya. Oke geng, jadi seperti berikut ya, beberapa review dari saya pribadi. Untuk motor berikut saya juga minjam ya, saya review dari pemiliknya. Terima kasih sudah diberikan pinjamannya. Nanti untuk kontaknya akan saya tempelkan di bawah ya, seperti berikut ya. Nanti akan saya lampirkan entah dari Instagram atau mungkin WA, atau mungkin setelah dari video berikut ya tampil di channel saya. Bisa jadi ada yang tertarik. Kalaupun ingin memiliki dari Yamaha TZM berikut, langsung aja kontak ke pemiliknya ya, agar dicocokkan lah penyesuaian dari harganya. Bisa langsung dinego aja ke orangnya. Oke, sekian dari saya. Ride Zone, modif suka-suka gas terus.
love on the beat, so twerk it, bitch. Like. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam packed, hot as a tea kettle. I break it down.